آمنة بالمصطفى وكان فخرا أمجدا صلى الله عليه ولم تجد سقالا ولا علما وقر قد شاهدت آيات المرسلا صلى الله عليه ألا سعود واتجت الأملاك عند الوجه بالتسبيح قد فاد الندى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi bil khudari akrami syafi aslih lana al-ahwala janibna ar-rada واسع سرور المسلمين وعافهم وتولهم ودفع سرور من اهتدى يا رب واجمع شملهم وتب بهم وانصر بهم دين النبي وأيدا ثبت لنا الأقدام واغفر ذنبنا وانصر بنا في القوم أنوار الهدى وانظر إلينا أجمعين وعافنا سرا وجهرا واشفنا من كل داء حسن اليقين منك هبنا واحمنا واحمي حمانا واكفنا شر العدا واقض لنا الحاجة أجمعها ودر يا واسع الإفضال منك محامدا أختم لنا الأعمار بالحسنى وفي الفردوس فاجمعنا بطه أحمدا بمقعد الصدق نشاهد وجهه بحاضر القدس منازل الشهداء وبجاه يا ربي فاجعلنا به من أسد القوم الكرام السعداء وأدم صلاتك والسلام عليها وكالصبا بالفدي أو حاد هدى والآل أهل طول وأصحابه يرون واتبي بحبيب طول اقتدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang mulia dan yang sama-sama kita muliakan seluruh dewan guru pengajar TPA Al-Akhirah, khusus kepada Al-Mukarram Guru Haji Muhammad Hidayat selaku pengasuh TPA dan pengasuh Majelis Mazharatul Akhirah. Serta yang mulia sama-sama kita muliakan wabil khusus kepada Guru Muhammad Zainal Ilmi selaku penasihat dan wabil khusus kepada Ketua TPA Mazharatul Akhirah yaitu Guru Muhammad Hilmi dan kepada guru-guru yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada para guru sekalian. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Serta yang mulia sama-sama kita muliakan seluruh alumni santri-santriwati TPA Mazharatul Akhirah yang alhamdulillah pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan semuanya selalu dimudahkan urusannya, selalu dimudahkan untuk menggapai cita-citanya, dimudahkan segala rezekinya dan dimudahkan jodohnya. Amin. Yang pertama-tama kami panjatkan ucapan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allah mewakili daripada seluruh
Dewan Guru atau panitia pelaksana mengucapkan ucapan selamat datang kembali kepada para alumni di TPA Mazharatul Akhirah yang kita cintai ini. Yang dahulu orangnya halus-halus, wah ini awaknya sudah genal dan bungas-bungas dan bagus-bagus. Yang dahulu polos-polos, wah ini sudah berjerawat halus-halus. Dahulu bejadan masih beingkut, wayah ini sudah besi singot, bahkan ada yang berjanggut. Sekali lagi kami mengucapkan ucapan selamat datang dan kami banyak-banyak mengucapkan minta maaf, minta halal, minta ridho kalau selama acara ini ada terdapat kesalahan, kehilafan tingkah laku perbuatan maupun hal-hal lainnya. Dalam kesempatan ini kami banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridho, dan kita harap mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih meriah lagi dan lebih banyak lagi yang mengikuti acara kita seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah pada hari ini yaitu tanggal 5 bertepatan hari Sabtu, acara reuni dan silaturahmi kita yang kedua dapat kembali kita laksanakan dengan tema merajut kembali dengan silaturahmi untuk menggapai sebuah keberkahan. Yang kita harap mudah-mudahan dengan berkat acara alumni dan silaturahmi ini, hubungan kita dengan kekeluargaan kita, hubungan dengan guru-guru, dengan sekolahan kita mudah-mudahan makin erat lagi dan mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Dan kami harap anak-anak semoga semuanya menjadi kebanggaan nusa bangsa dan khususnya kebanggaan agama. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, acara kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga ceramah agama, acara yang keempat yaitu doa, dan yang kelima yaitu penutup. Itulah insyaallah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Tadi sudah kita mulai dengan ziarah ke makam Guru Amri atau Ketua TPA Mazharatul Akhirah yang pertama, yang mudah-mudahan kita selalu bisa ingat kepada guru-guru kita dan bisa kita mengambil manfaat. Bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sepaling baik manusia itu ialah orang yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan surah Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Guru Haji Muhammad Hilmi selaku Ketua TPA Mazharatul Akhirah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia, sama-sama kita muliakan para guru-guru kita, khusus Guru Hidayat, Guru Zainal Ilmi, dan semua guru-guru pengajar TPA Mazharatul Akhirah, dan yang kami hormati, kada sayang lagi yang balik sayangi, kalau sayangi yang kami hormati bilang benar-benar maksudnya para alumni yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada sekalian guru-guru dan semua alumni yang sudah hadir pada hari ini, meluangkan waktu untuk bersama-sama kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan dan guru-guru kita. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ziarah ke guru kita di
salah satu daripada kita telah kehilangan salah seorang guru kita yang luar biasa, yang perlu kita ambil pelajaran daripada guru kita arwah Guru Amri ini. Si Din ini luar biasa dengan waktu. Dia mungkin buat yang tadi dulu biasa dilihat si Din boleh hanya ada sempat bilang tadi dulu itu tahun yang apa si Din itu aja. Jadi yang utama ulun ambil pelajaran guru kita ini, mudah-mudahan kita kawan bertahan ada si luar biasa menghormati waktu dan disiplin dengan waktu. Jadi si Din misalnya belajar masuk ke jam 2, si Din jarang pun mengatakan dan seandainya si Din arwah ini misalnya ada kegiatan misalnya kipayah atau apa misalkan ada kegiatan yang pada nih, nah, di sini biasanya masuk baju sudah bisa kulahan aja dulu supaya apa? Supaya kayaknya pas jam 2 itu kada hilang sebenarnya kada tetap dihitung maajar. Nah, jadi kada taksi ini kada turun pas maajar dan jarang banget kata lambat. Nah, jadi sampai gawian kayak gawian situ luar biasa di disiplin tengah malam sih jam 3 turun ke gawian sih tuh. Nah, jadi sih luar biasa dan kalau kita ambil pelajaran menaruh guru kita itu luar biasa sih dengan menghormati waktu, disiplin dengan waktu, bertanggung jawab luar biasa dengan gawian. Nah, kita mudah-mudahan kalau kita berhasil. Jadi kita doakan bersama kembali, mudah-mudahan si nyaman di dalam kubur, mendapat keberkahan rahmat Allah Taala, penampunan dari Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian kita hari ini melaksanakan reuni yang kedua. Oleh tahun dulu sampai tahun ini yang kedua. Adapun tujuan kita melaksanakan reuni adalah kembali kita berkumpul bersilaturahmi dengan guru-guru kita, dengan kawan-kawan kita. Mudah-mudahan berkat silaturahmi ini keberkahan datang kepada kita, keberkahan dunia akhirat. Nah, jadi ini salah satu cara untuk mendapatkan kita keberkahan hidup, kesuksesan hidup adalah dengan silaturahmi. Nah, jadi kita nih apalagi bulan pian kira-kira amun kada reuni kira ada tak kesalahan di sini ya Allah. Nah, kada berkumpul kayak ini ada tak kesalahan di sini. Nah, jadi setahun sekali barang kita berkumpul kembali kita mengenang nostalgia bahari. Kalau di sini awas ada 4 tahun 5 tahun di sini ya Allah ada 6 tahun bahkan mulai kita sudah di sini misalnya kan sampai tamat di sini misalnya kan. Nah, jadi jangan sampai dilupakan sekolahan kita bahari nang maulah kita ingin tahu lawan alif bata, tahu lawan tata cara sembahyang. Nah, jadi nang kainnya inilah mbak kita sudah mati jadi kubur, hanya perasaan nang kayak apa untungnya aku bari belajar mengaji, nang kayak apa untungnya bari belajar sembahyang. Waktu di dunia ini kan lebih kerasaan bang oleh untungnya beli sekolah agama toh, kalau lebih kerasaan benar. Tapi kan itu sudah kita meninggal, dia kena kerasaan dan berapa untungnya biasa sekolah di sekolah agama. Nah, jadi harapan kami saudara mudah-mudahan yang sudah hadir ini tahun ini insyaallah akan pulang dan kau hadirin lagi pulang. Jadi kawan-kawan yang belum kau hadir mudah-mudahan kau hadir juga pulang di bawah ilangan. Jadi rata-rata kawan-kawan yang ada itu nyusupan. Nah, yang pertama supannya kan apa? Ada kawan, jangan bulan. Kenapa misalnya pada seangkatan, ada kawan sekolah nanti umum misalnya kan lah, atau sekolah lanjutan ada kawan. Kadang kalau bapak yang lalu sudah kesini kawan sebentar sudah tidak rata-rata deh. Kan ini mau orangnya atau itu tambah dulunya nih. Jadi ini bapak orang yang hadir kawan hadir. Jadi mudah-mudahan harapan kami sudah tahan, mudah-mudahan tahun ini bisa berlanjut dan orangnya makin bertambah. Dan yang ada ini jangan ada turun lagi, tetap dipertahankan. Kemudian pulang tugas buat dia membawa kawanan yang belum hadir. Lalu kita turunan ke tangan temuan kawanan lain, guru-guru kita. Misalnya kan ada bapak rambutnya irang, kadang putih, kadang hijau, rambutnya nih ini belum supan apa rambut misalnya kuning, lain udah kawan, kalau bapak ya Allah, mungkin kabarin bawa kumpulan. Nah, silaturahmi mudah-mudahan dapat keberkahan. Nah, jadi itu aja yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara yang sederhana ini untuk kita bisa kawan, saling menyayangi, saling menghargai,
dan kumpul bersaudara. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan guru tadi itu ialah kita usahakan selalu hadir kita dalam acara silaturahmi ini. Dan kita harap ke depannya itu bisa hadir silaturahmi ini bisa kita ulah per angkatan. Jadi kayaknya insya Allah kalau di dalam angkatannya itu paling banyak hadir, nah insya Allah dapat hadiah kayaknya. Biar dari sakit Surabaya. Ada insya Allah diberi hadiah supaya apa? Supaya semangat dari angkatannya ini, perangkatannya itu hadir setiap setahun. Nah, Di salah satunya kunci bila kita hidup hendak nyaman, hendak tenang, hendak bahagia, yang pertama kita harus menjaga ngarannya sembahyang. Itu nomor satu. Jadi bila kita hendak nyaman hidup, hendak senang bahagia, jaga sembahyang baik-baik. Mulai lagi halus, remaja sampai kena tua. Bila kita mau menjaga sembahyang, kayaknya memang hidup kita. Nah, bukti akan hampir itu. Nah, kenapa? Karena sembahyang salah satu nang maulah pikiran hidup kita nyaman. Nah, di nangaran duit, kekayaan, jabatan itu pada gantung maulah nyaman. Bisa maulah makin pusang, bisa juga kalau makin banyak duit makin pusang bisa juga. Tapi yang maulah nyaman ini adalah ngarannya zikrullah, ingat Allah salah satunya dengan sembahyang. Coba biar biasanya rasakan subuh atau misalnya kalau sembahyang, kayaknya esok biasanya pas pada sembahyang rasa nyaman lah awak, rasa nyaman lah pikiran, kada nyaman kolek. Nah rasakan hanya kada nyaman perasaan, kada nyaman awak bila kita nanti kehilangan sembahyang. Tapi sekali hanya apa misalnya? Kayaknya beberapa kali makin kada nyaman. Jadi misalnya orang yang sembahyang saurangan di rumah misalnya, lawan orang yang kada sembahyang pasti jauh nyaman pikiran, semangat dan lain sebagainya orang yang sembahyang. Nah, jadi orang sembahyang subuh misalnya oleh lawan orang yang kada sembahyang subuh pasti berbeda. Yang pertama bedanya semangatnya menghadapi harinya itu. Orang akan sembahyang subuhnya luyuk, anak beduwi itu ada bersemangat. Orang yang sembahyang subuh, ini itu pasti hidupnya menghadapi hari itu bersemangat. Nah itu orang sembahyang saurangan hanya. Kemudian pulang orang yang sembahyang saurangan itu nyaman. Berapa lagi lebih nyaman lagi kalau kawas sembahyang berjamaah. Nah jadi lain berbeda. Orang yang sembahyang saurangan itu nyaman, pikiran tenang. Amun kita sembahyang berjamaah pasti lebih nyaman. Nah ini salah satu kuncinya bila kita hendak hidup sukses, hendak hidupnya nyaman, jaga sembahyang. Bila kita menjaga sembahyang, Allah menjaga kehidupan kita, Allah menjaga kayaknya bila kita sudah meninggal mati. Kan orang mati itu kayaknya takuni malaikat kuliah, jalan. Gimana? Ya, tahu bisa kan? Nah, bisa malaikat menggarap ya. Ya Allah. Ditanya Allah bila meninggal Allah. Nah, orang-orang yang menjaga sembahyangnya kaina dikubur sembahyang yang datang. Puji sembahyang wahai fulan. Wahai misalnya asar. Misalnya Allah. Nah,
Pian dari waktu hidup sudah menjaga ulun. Sekarang bergantian ulun buat bergantian di kubur kaina. Hanya kentelan. Jadi kaina di kubur itu santai. Ada mah jawab pertanyaan karena kayak lagi siapa yang menjawab? Ya amal kita pasti sembahyang kita. Kenapa? Karena kita sudah menjaga sembahyang, inya pulang menjaga sembahyang, menjaga kita kayak di kubur. Bila kita rajin mengaji Al-Quran, ya Al-Quran datang kayak waktu kita dikubur. Wahai Allah Ta'ala, ini pula ini hamba sudah menjaga ulun, memelihara ulun, membajai ulun waktu di dunia hidup. Ulun pulang menjagainya di kubur. Hanya mantulah. Nah, itu yang pertama dikatakan, jangan sampai kada sembahyang. Karena dua piala ini bila sudah genap, sudah bakal warga macam-macam geliat melek. Ada nang bagawi rumah, ada nang bakapun, ada nang kasakolahan, ada nang kantor, ada yang lagi, ada nang pasar, berdagang macam-macam profesi digawian nih mana sabarataan kuncinya sama, nang kayak apa aja sibuknya mengarahnya, jangan sampai ketinggalan sembahyang. Kenapa? Karena sembahyang itu nang maulah berkah usaha kita, berusaha itu usaha lebih berkah. Bila ketinggalan sembahyang usahanya ada berkah, karena mungkin berbanyak hartanya tapi ada berkah. Harta yang berkah itu kayak apa? Harta yang maulah kita jauh Allah Taala, harta yang menyebabkan kita kayak disiksa. Nah, itu kuncinya juga bila sudah berumah tangga, berusaha berbagian, jangan sampai ketinggalan yang ada sembahyang. Oke, di nomor satu akan sembahyang nih. Nomor satu akan pada yang lainnya gawin apa aja, yang lainnya dikalahkan. Nomor satu sembahyang, lalapnya bimbingan sama. Nah, yang kedua, bila kita hidup anak nyaman, dunia akhirat sukses, dapat jangan sampai wani lawan kuitan. Kayak apa aja kita pintarnya, kayak apa aja kita sukses sepintaran alimnya, amun wangi kuitan, kayaknya pasti celaka. Nah, kayak apa aja pintarnya nih orangnya boleh, tapi wangi kuitan, kayaknya hidupnya kada nyaman, pasti kadanya nyaman. Kayak apa aja orang alimnya, wangi kuitan, pasti hidupnya kada nyaman. Akhirat berapa lagi kadanya nyaman. Tapi bila kita hendak nyaman hidup sukses, nah, berusaha kita ini berbakti lawan abah mama kita. Jangan sampai lawani abah mama. Nah, jadi makin banyak baktinya, makin banyak juga berkahnya. Nah, kalau misalnya kuitan sudah ada yang meninggal misalnya, nah jangan sampai kada ingat lawan kuitan yang sudah meninggal. Besok dia misalnya kan di Fatihah 4, hari raya dibacakan Yasin, misalnya kan dia sudah meninggal kita ada nih. Nah kayak itu. Yang kedua. Yang ketiga, bila hendak berkah, hendak nyaman dunia akhirat, apa? Berbakti lawan guru-guru kita. Nah, jadi kayak guru itu sama kayak kuitan. Nah, kalau kuitan memberi nafkah zahir, memberi duit, memberi makanan, kalau guru-guru itu memberi nafkah batin yaitu ilmu. Kalau kuitan itu mengatur hati, kalau guru sama kayak itu juga mengatur hati. Nah, jadi bila ada bisian guru, barangkali kita menghormati. Bila misalnya pertemuan di jalan rawa-rawa misalnya, sampok misalnya sampok guru pada warung depan guru misalnya, dan jangan yang betul saling dia mungkin suka oleh paling kali untuk ya oleh jangan sampai putus hubungan dengan guru kita, karena silaturahmi berhubungan dengan guru ini salah satu cara kita untuk mendapatkan kenyamanan, keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Banyak juga kisah-kisah orang yang wani
merasa pintar daripada guru-guru, sekalinya apa sekedar membaca Fatihah aja gak bisa lagi. Kenapanya? Karena ini sekolah hingga sekolah, misalnya kelas sekolah pun sekolah di kampung, sekolah di pihak, sekolah luar negeri misalnya, pintar, alim, luar biasa. Karena hafalan pintar benar orang ini, pintar luar biasa. Kitab-kitab yang guna-guna hafalan, boleh ke kampung misalnya kelas. Ada gurunya, nah marah ngerekin akan guru, ke guru ini gak pintar, kan dapat ada kayak aku nih, aku pintar, alim pada guru dari nih, merasa pintar daripada guru, merasa hebat daripada guru, mereka akan guru, walaupun gurunya guru halus, guru mengaji misalnya, sekalinya apa Allah nampakkan apa sekalinya nang bakas pintar bener, nang bakas bener-bener hafal Quran, hafal kitab-kitab, sekalinya membaca Fatihah aja kali bisa lagi. Bila sembahyang kayak apa caranya? Membaca Fatihah, nah ditulis Fatihah, ditikat di dinding. Membaca sembahyang, membaca Fatihah ada apa lagi? Kan kita Fatihah itu kan di luar kepala, kan dengan kepala hafal surah Al-Qur'an. Ini kan hafal kan dengan kepala lagi dengan Fatihah. Kenapa? Karena dulu hafal merasa bisa, merasa pintar kepada guru. Bahayanya kita lawan guru jangan sampai merasa hebat, merasa tinggi daripada guru-guru kita. Hanya mengaturahan sama aja guru Al-Quran, guru SMP sama semuanya. Tidak pernah belajar di kita, jangan pernah kita merasa tinggi, merasa hebat. Walaupun dasar kita nih dasar pintar pada gurunya, dasar alim pada gurunya, tak tinggi derajatnya, tak tinggi pangkatnya, tetap pada boleh kita merasa tinggi dari si Kenapa? Karena guru itu adalah orang tua kita yang malah jadi memberi dampak akan belajar ilmu agama kepada kita. Yang perlu kita mengatakan, ini yang pertama tadi hendak berusaha menjaga sembahyang. Siapa nama menjaga sembahyang, Allah pelihara dunia akhiratnya. Itu dijamin sudah bila menjaga sembahyang. Tapi bila pada menjaga sembahyang, alhamdulillah kita kaitan ada nyaman dunia, lebih kaitan di akhirat pasti kadanya ada nyaman. Yang kedua, berusaha kita berbakti lawan kuitan, lawan abah mama kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal mendahulu kita. Berusaha kita agar jangan sampai menyakiti hati ibu bapak kita. Namun kita pada kaum mau langsung gembira, berusaha jangan pernah menyakiti. Yang ketiga, berusaha kita supaya berbakti lawan guru-guru kita yang pernah malah jadi lawan kita. Karena tadi dari istilah bakas guru, nah sekolahan tidak jadi satu tuh bakas sekolahan tuh ada kalau video masalah itu bakas sekolahan dari kadang ada bakas. Nah ianya video saya itu sekolahan itu bahari, jangan bakas kali bakas kayak guru tuh video kadang itu bakas guru bahari kadang ada sekali guru selamanya tetap guru kita. Dan harapan kita mudah-mudahan guru kita ini mau kita di akhirat kainan. Nah, kita nih ada rangkaian guru ulang. Mudah-mudahan tetap kita berguru ini adalah kita ini kayaknya mendapat syafaat guru-guru kita di akhirat. Karena orang berguru itu berbahaya. Nah, kan wah ini orang banyak oleh yang kata percaya Habib oleh orang pikiran di HP itu kan hati-hati harus bisa menyaring bila membuka HP itu kan banyak orang main yang kalau mengadakan nasab Habib itu putus oleh ada dia Habib. Nah jadi hati-hati bisa menyaring orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang mengadakan umpama Habib itu adalah orang-orang yang tidak berguru. Nah bila kita berguru pasti kita memadahkan itu kenapa? Karena guru kita guru-guru yang bagus, yang orangnya yang memadahkan Habib, memuliakan Habib. Jika dia ada berguru tuh, nah salah satunya adalah bisa tergelincir. Salah satu jumlahnya orang-orang yang memadahkan Habib putus itu nasabnya adalah orang-orang yang tidak berguru. Bila berguru pastinya memuliakan Habib. Kenapa? Karena gurunya di atas pasti memuliakan Habib. Nah itu di ini kan zaman sosmed
sosial media, membuka TikTok, membuka YouTube, harus bisa menyaring. Ini bujuran kadang jangan sampai datang takut. Karena tidak ada ceramah, oh bagus. Tidak ada ceramah, bagus. Kita tuh bagus. Jadi dia misalnya hendak membuka ceramah, hendak membuka TikTok atau YouTube, nang pasti aja gurunya. Nang di kampung kita, ya bisa ceramah guru Juhdi, oleh arwah guru sekumpul, guru bagir misalnya kan. Nang pasti aja toh. Kalau kita ada kenal gurunya kalau usah dibuka. Kenapa? Kalau ajarannya kalau sesuai lawan kita. Nah itu tuh. Jadi hati-hati juga. Kan wayangnya hampir lah nih ketujuh untuk ceramah HP. Nah tapi jangan sampai kebarang aja. Pilih siapa nang pasti aja guru-guru kita di kampung di Banyuwangi oleh. Nah guru Udin, guru kampung misalnya kan. Pasti jangan asal ramenya aja misalnya. Padahal bisa sama ajarannya lawan dengan guru-guru kita. Nah itu tadi 3 macam. Mudah-mudahan suatu saat kita mau menjaganya. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Abu Kalam Muhtaram Guru kita, Guru Haji Muhammad Hidayat. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita bisa silaturahmi apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ini sudah menjadi cukup nasihat agar kita bertahan. Jadi kita tadi disuruh dinasihati supaya tetap terus menuntut ilmu. Karena luar biasa ilmu ini meninggikan derajat seseorang. Nah, makanya kisah Nabi Adam dulu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disuruhlah para malaikat itu sujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Nah, kenapa jadi Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu ketika Allah ciptakan, Allah berikan ilmu. Nah, kepada kita diciptakan Tuhan dan manusia ciptaan Allah, malaikat ciptaan Allah, syaitan ciptaan Allah. Dia beritahu seluruh makhluk ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Adam ketika Allah ciptakan, lalu Allah berikan ilmu. Nah, karena ilmu itulah Allah memuliakan Nabi Adam, sehingga Allah memerintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi ilmu ini meninggikan derajat seseorang. Hanya di dalam Al-Quran itu disebutkan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berisian ilmu itu dengan beberapa derajat. Nah, tentang kemuliaan ilmu ini di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan bahwa binatang buruan, kayak kijang, itu ketika diburu oleh binatang pemburu kayak anjing gitu, itu nanti dimakannya kada boleh dimakan oleh manusia kecuali ya kalau anjingnya itu berilmu. Nah, jadi anjingnya berilmu itu yang ditangkap oleh anjing binatang buruan, jadi kayak kijang jadi ditangkap oleh anjing, cuma anjingnya berilmu. Nah, maka itu binatang buruan itu bawa dimakan. Nah, kenapa? Karena nang menangkap di berilmu. Nah, jadi kayak apa aja ciri anjing berilmu itu? Bila disuruh kaloke, kapot aja buka. Bila disuruh satu, kapot bersatu. Dan yang ada berilmu itu suruh kaloke nya bagian aja bisa. Dan
disuruh besatok jadi makannya aja terus. Nah, berarti itu pakai ilmu anjingnya. Artinya anjingnya ini kawan dididik, kawan diatur. Nah itu pengerjaan ilmu. Nah makanya kita manusia dilebihkan daripada makhluk yang lain. Kita ini diberi Tuhan akal. Kita diberi akal. Nah jadi akal ini adalah alat yang digunakan kita untuk menerima ilmu. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini, maka diciptakanlah Nabi Adam. Nabi Adam setelah diturunkan ke muka bumi sebagai khalifah, itu terlebih dahulu Allah berikan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama-nama ilmu-ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah jadi memang sejarahnya kayak itu. Karena memang nampak perbedaan orang yang berilmu lawan yang kada berilmu dalam Al-Quran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan tidak sama orang yang berilmu lawan yang kada berilmu. Nah jadi memang jauh benar dalam kehidupan kita kawan melihat akan perbedaan yang berilmu lawan yang kada. Kalau misalnya yang berilmu lawan yang kada, kita kadang hidup di dunia orang beriman lawan yang kada beriman. Dan orang beriman tahu Allah Tuhannya, tahu kehidupan di dunia ini diciptakan Allah untuk beribadah, tahu kaitan kembali ke akhirat. Orang yang kada beriman karena kada bisa ilmu. Nah sama hidup di dunia, cuma antara ilmu ada lawan yang kada berilmu, lahirnya kehidupannya. Ada orang kafir sekehendaknya ia hidup di dunia, apa hendak digawinya. Ada tahun yang boleh atau pada tahun yang kada boleh. Ada orang yang beriman karena ada ilmu, tahu bahwa hidup di dunia ini bahwa kehidupan yang mesti dijalaninya kayak ini harus mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi bahkan di dalam sejarah majunya kehidupan peradaban manusia itu lewat ilmu. Nah jadi dahulu kayak dulu di zaman Nabi kan itu di zaman yang diutus Nabi kita di zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan yang ada tahu apa-apa. Nah jadi dengan diutusnya Nabi kita akhirnya maju perkembangan umat Islam, maju dari segala bidang, dari bidang agama, bidang ekonomi, bidang militer. Akhirnya maju gara-gara para sahabat itu belajar ilmu, diajarkan oleh Rasulullah, dibimbing oleh Rasulullah sehingga menjadi orang-orang yang hebat. Makanya kayak itu dulu kisahnya. Inilah menjadi inspirasi Imam Ghazali mengarang kitab, diberi kitab karangnya itu Ihya Ulumuddin, artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Karena melihat kisahnya umat Islam ini bergerak mundur, perekonomian orang kafir menguasai, dan harap-harap militer mencanggih-canggih, udah macam-macam segala persenjataan orang kafir juga. Nah itulah tergerak Imam Ghazali ini memang supaya umat Islam ini maju kembali. Dan sini mengarang kitab. Nah kitabnya itu ya mengarang kitab dan tentang kembali memperkenalkan, menghidupkan kembali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah jadi itu dikaranglah oleh Imam Ghazali kitab ngarannya Ihya Ulumuddin, artinya Ihya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Nah, di situ isinya ajaran-ajaran agama apabila diamalkan oleh seseorang bagus dunianya dan bagus akhiratnya. Itu agama dengan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu-ilmu agama. Nah itu akhirnya kisahnya ada orang yang mempelajari kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, yaitu yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah itu kisahnya waktu Palestina ini dikuasai oleh orang kafir, misalnya orang-orang Kristen atau orang Yahudi, pimpinannya itu garing, ada nama awam mengobatinya. Nah sekalinya nama mengobatinya tadi adalah
Salahuddin Al-Ayyubi yang telah mempelajari tadi kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi mempelajari itu tadi orang karena kan ini memandang musuh, memandang kemanusiaannya diubati, lalu orang kafir ini bingung. Padahal kan ini negara Palestina yang direbut, negara Islam direbut oleh orang-orang kafir. Nah, kayak aku nyaman benar apa mengenai mengubati, tapi syaratnya syaratan Palestina orang-orang Islam. Syaratnya Imam Salahuddin Ayyubi kata tanpa pamrih memandang aja ini manusia dan perlu orang garing perlu diubati ternyata itulah indahnya agama Islam. Nah, itu dengan sendirinya kisahnya Palestina itu diserahkan tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Nah, itu karena apa? Karena mengamalkan ajaran agama Islam. Nah, jadi itu di dalam kehidupan kita ini hendak jadi apa? Hendak jadi bupati, jadi guru di Medan, hendak jadi guru, hendak jadi tentara, hendak jadi petani, hendak jadi pedagang. Kita ini akan nyaman hidup bagian apapun profesi kita, lelakian, bibinian, anak, jadi kuitan, jadi kain, jadi cucu. Nyaman hidup kita bila kita di dalam kehidupan dunia ini mengaji, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang kita tuntut. Nah, jadi kan ada sangat-sangat modal kita hidup di dunia, hendak nyaman hidup di dunia nih, mengaji, kita amalkan ilmu kita, biar banyak berduit kata bapak, biar bini langgar kata bapak, biar laki emas kata bapak, namun bapak mengaji, mengamalkan ilmu yang kita tuntut. Nah, jadi itu artinya nih, ini memang hidup modal kita di dunia bila kita mengaji. Nah, jadi mengaji ilmu agama ini itu kita amalkan, insya Allah bahagia hidup kita. Kayak apa keadaan kita enak, misalnya banyak berduit namun berilmu nyaman aja, ada banyak berduit namun berilmu nyaman aja, jadi orang yang tinggi beisian ilmu nyaman aja, jadi orang yang rendah beisian ilmu amalkan ilmu nyaman aja, ada dengan salahnya. Itulah tadi namanya Tuhan ada sama orang yang berilmu lawan yang ada. Nah, jadi itu aja nasihatnya, kita hidup di dunia ini hendak nyaman, apapun enak, jadi kita jadi nafkah kita, gawian kita, jadi apa profesi kita, jangan ada ingat, jangan berhenti kita menuntut ilmu agama dan kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Insya Allah kita jadi orang yang nyaman hidup di dunia di akhirat. Nah, jadi itu nasihat bertahan. Mudah-mudahan kita Allah mengamalkan, mudah-mudahan kita seperti mana berkumpul di dunia ini dalam kebaikan, di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala dunya wa ala masyayikhuna sallallahu alaihi wa sallam Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita tadi yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita. Semoga di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan isi ceramah daripada guru-guru kita tadi, yang pertama itu hendaklah kita selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Yang kedua, selalu mengamalkan ilmu-ilmu ajaran Islam. Nah, yang ketiga itu ialah hendaklah kita menjaga sembahyang 5 waktu. Dan yang keempat, hendaklah selalu berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada guru-guru. Nah, dan yang terakhir itu ialah hendaklah kita selalu bijak di dalam bersosmed atau sosial media. Nah, itulah yang mungkin kita ingat-ingat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang insya Allah kalau kita mengamalkan daripada yang 6 perkara ini, insya Allah hidup kita selamat dunia wal akhirat, bahagia hidup di dunia wal akhirat, dan mudah-mudahan kita segera tanpa untung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kami mintakan kepada Guru Muhammad Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kama mananta 'alaina bil iman fasdina minhu wa kama mananta 'alaina bil islam fasdina minhu wa kama mananta 'alaina bil 'afiyah fasdina minha wa kama mananta 'alaina bil ummil barik
Dengan pembacaan doa tadi maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini. Nah, ulun selaku pembawa acara mengucapkan ucapan maaf beribu maaf kalau acara ini ada terdapat kesalahan kehilafan. Amun ada isi parang panjang, boleh kita saling berbagi. Nah, amun umur kita masih panjang, boleh kita reuni lagi. Amun ada isi koin, jangan dibuat di dalam gangan. Amun ada yang hendak berundangan kawin, jangan kada ingat berundangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sisi foto sama. Yang pertama kepada Nakian. Bisa